Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai ISO 9000 dan 9001 beserta revisinya. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Rahmawati, Nur Karima, Sri Andini, Umratri Damayanti, dan Rahmatang. Adapun materi kali ini akan dibawakan oleh Nur Karima, Sri Andini, Umratri Damayanti, dan Rahmatang. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada pemateri. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu lembaga organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee atau ISO TC. ISO TC adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. Penerapan ISO 9000 untuk tujuan manajemen mutu interperusahaan. Di sini perusahaan tidak memerlukan pengakuan dari pihak lain terhadap penerapan ISO 9000 yang telah dilakukannya. Acuan standar yang digunakan adalah ISO 94. Yang kedua, untuk tujuan kontraktual. Di sini perusahaan bermaksud menerapkan sistem manajemen mutu dengan tujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga perusahaan perlu mendapatkan bukti dari pihak ketiga dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Tanggung jawab manajemen terhadap mutu. 1. Pembelian bahan baku. 2. Perencanaan mutu. 3. Pengendalian proses. 4. Pengujian produk akhir. Dan 5. Pelayanan pelanggan. Adapun manfaat ISO 9000 yaitu yang pertama, aspek konsistensi, pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, aspek pengendalian dan pencegahan. Yang ketiga, aspek pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan hasil revisi ISO pada tahun 2015. Yang pertama itu, manual mutu manajemen representatif tidak lagi menjadi masalah persyaratan meski keberadaannya tidak menjadi masalah. Yang kedua, istilah 6 prosedur wajib dan pro-wajib ditiadakan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan manajemen risiko sebagai konsep pencegahan, pengurangan, serta penanganan masalah. Yang keempat yaitu penekanan pada konteks organisasi dan risk-based thinking. Yang kelima itu standar tidak termasuk klausul khusus untuk presentative action. Yang keenam, istilah dokumen dan rekor telah diganti dengan istilah product and service. Yang ketujuh, selain istilah continual improvement, istilah yang lain yaitu improvement telah ditambahkan. Yang kedelapan yaitu istilah outsourcing sekarang telah sebagai penyedia. Istilah purchase produk telah diganti dengan externally provide product and service. Yang kesembilan, standar ISO 9001/2015 tidak membuat referensi untuk pengecualian yang hanya terdapat pada klausul 7. Berikut perbedaan ISO 9001 dan 9000. ISO 9000 Quality Management System Fundamental and Vocabulary mencakup dasar-dasar sistem manajemen kualitas dan spesifikasi terminologi dari sistem manajemen mutu. Sedangkan ISO 9001 Quality Management System Requirements ditunjukkan untuk digunakan di organisasi manapun yang merancang, membangun, memproduksi, memasang, dan melayani produk apapun atau memberikan bentuk jasa apapun. Standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi apalagi hendak memperoleh kepuasan pelanggan sebagai hasil dari barang dan jasa yang secara konsisten memenuhi permintaan pelanggan tersebut.
Implementasi standar ini adalah satu-satunya yang bisa diberikan sertifikat oleh pihak ketiga. Berdasarkan perbedaan itu, ISO 9000 berkaitan dengan dasar-dasar sistem manajemen mutu. Di sini saya akan menjelaskan 5 bagian ISO 9001. Pertama, sistem manajemen kualitas. Kedua, tanggung jawab manajemen. 3, manajemen sumber daya. 4, realisasi produk. 5, pengukuran analisa dan peningkatan. Adapun 10 klausul ISO 9001. Pertama, lingkup. 2, referensi normatif. 3, istilah dan definisi. 4, konteks organisasi. 5, kepemimpinan. 6, perencanaan. 7, peningkatan. 8, operasi. 9, evaluasi kinerja. 10, peningkatan berkelanjutan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.